Hai Masiners, kembali lagi dengan saya Vika di YouTube One Machinery. Hari ini kita akan membahas laser cutting head. Sebenarnya apa sih itu? Emang seperti itu ya? Tapi sebelum itu, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi seputar laser cutting dan industri. Salah satu komponen terpenting pada mesin laser cutting adalah laser cutting head. Komponen yang digunakan untuk menghasilkan energi sinar laser untuk memotong plat. Saking pentingnya, bagian ini mirip dengan jantung pada manusia. Laser head cutting sendiri umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu nozzle, lensa pemfokusan, dan sistem auxiliary atau bantu. Nozzle merupakan bagian dari laser head yang berfungsi untuk mengontrol arah aliran gas saat keluar dari pipa. Sebelum lebih lanjut, masinis perlu mengenal terlebih dahulu struktur nozzle yang terdiri dari 3 bagian, yaitu diameter nozzle, layer nozzle, dan kaliber nozzle. Untuk lebih jelasnya, masinis dapat melihat pada gambar berikut. Diameter nozzle pada umumnya dibagi menjadi 2 ukuran, 28 mm dan 32 mm. Biasanya penggunaannya tergantung pada jenis laser head yang digunakan. Layer tipe nozzle yaitu single atau tunggal dan double atau ganda. Yang terakhir, kaliber nozzle. Ini erat kaitannya dengan volume gas yang dialirkan. Nah, terus bagaimana cara pemilihan nozzle yang tepat? Biasanya pemilihan mengikuti jenis head yang dipakai. Pada mesin laser cutting Bison, kita menggunakan head rail tools yang menggunakan nozzle dengan diameter 2,8 mm. Kemudian, penggunaan layer pada nozzle. Layer tunggal biasanya digunakan bebarengan dengan gas nitrogen untuk memotong plat stainless, aluminium, kuningan, dan lain-lain. Sedangkan nozzle dengan layer ganda digunakan bebarengan dengan gas oksigen untuk memotong plat karbon steel. Penggunaan gas bantu ini disesuaikan dengan sifat dari gas tersebut. Nitrogen mempunyai sifat yang dingin, jadi cocok bila disandingkan dengan nozzle tunggal karena bisa langsung dialirkan. Sebaliknya, oksigen yang bersifat panas perlu menggunakan nozzle ganda agar panas yang dialirkan bisa terbagi melalui layer kedua. Sedangkan untuk kaliber nozzle, erat kaitannya dengan kecepatan aliran gas yang bekerja pada material potongan sehingga mempengaruhi pembuangan material cair. Secara teori, semakin tebal plat yang kita potong, maka kita membutuhkan bukaan atau diameter kaliber yang besar pula. Akan tetapi, mempengaruhi percikan material cair yang memercik ke atas selama pemotongan semakin banyak sehingga menyebabkan perpendekan massa pakai lensa. Jadi, masinis sekarang bisa menyesuaikan jenis nozzle apa yang akan dipakai. Berikut contoh kesalahan penggunaan kaliber nozzle. Jika bukaannya terlalu besar, akan meninggalkan garis-garis, begitupun dengan bukaan yang terlalu kecil, mengakibatkan hasil potong yang tidak sempurna. Hal terpenting yang masinis harus tahu, biasanya parameter penggunaan nozzle sudah diberikan oleh pabrikan. Akan tetapi, hal ini bukan menjadi sebuah parameter yang tetap. Terkadang ada perbedaan parameter dengan hasil yang digunakan, jadi kita tetap perlu untuk melakukan trial dan error untuk memastikan penggunaan nozzle yang tepat. Komponen terpenting yang kedua adalah lensa fokus. Letaknya ada di atas nozzle pada laser head. Fungsinya tentu saja untuk memfokuskan sinar laser. Kurang lebih ilustrasinya begini. Ada 2 bagian saat sinar melewati lensa fokus, yaitu focal leg dan depth of focus. Focal leg adalah titik di mana laser dari titik fokus menjadi fokus, sedangkan untuk depth focus adalah titik kumpul fokus pada laser. Biasanya, daerah ini adalah daerah yang bisa digunakan untuk memotong plat. Dalam bahasa gampangnya, semakin panjang focal leg yang digunakan, semakin panjang juga depth of focus. Maka, semakin tebal juga plat besi yang dipotong. Begitupun juga sebaliknya untuk plat yang tipis focal leg dan depth focusnya juga semakin pendek.
Yang penting masinis perlu tahu, penggunaan lensa fokus ini biasanya sudah disesuaikan dengan daya laser yang digunakan dari pabrikannya. Jadi masinis tidak perlu untuk mengganti ukuran lensa fokusnya, hanya perlu rutin dibersihkan atau diganti saat lensa sudah kotor. Komponen yang terpenting selanjutnya yaitu auxiliary atau sistem bantu. Sistem bantu itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu chiller dan gas bantu. Chiller merupakan sistem pendingin air untuk melindungi laser head. Didinginkan tanpa memengaruhi efisiensi dan kualitas pemrosesan. Dalam prosesnya, kapasitas chiller harus sesuai dengan daya yang dihasilkan oleh mesin laser. Jika tidak, maka mempengaruhi kinerja dan masa pakai laser. Bahkan kemungkinan terburuknya akan merusak laser head. Tapi masinis tidak perlu khawatir, dalam pembelian mesin laser Bison, kalian akan langsung mendapatkan chiller dalam paketnya. Jadi kalian mendapatkan secara gratis. Masinis tidak perlu memusingkan apakah kapasitas chiller sudah sesuai atau belum. Yang penting saat pengisian chiller, masinis dianjurkan untuk menggunakan air mineral ya. Tujuannya agar tidak terjadi karat pada saluran chiller dan laser head. Gas bantu, seperti namanya, membantu proses pemotongan, mendorong residu lelehan logam, hingga juga berfungsi sebagai pendingin nozzle. Pada umumnya, gas bantu ini terbagi menjadi tiga, yaitu oksigen, nitrogen, dan kompresor. Macam-macam gas ini memiliki hasil dan keunggulan yang berbeda-beda. Nitrogen menghasilkan hasil potong yang lebih bagus karena tidak bersifat korosi, tetapi hanya cocok untuk memotong material tipis seperti stainless steel. Karena konsumsi gas yang cukup besar, gas nitrogen terbilang mahal dibandingkan gas bantu yang lain. Selain itu, gas nitrogen mampu mencegah perubahan warna dan pemuaian berlebihan pada logam karena sifat gas yang dingin. Oksigen bersifat korosi, sehingga sangat cocok untuk memotong material yang tebal seperti karbon steel dan harganya relatif lebih murah. Tapi hasil potongnya kurang rapi dan perubahan warna serta korosi pada sebagian jenis logam. Yang terakhir yaitu kompresor. Terdiri dari 70% nitrogen dan 30% oksigen. Gas bantu ini kemampuannya berada di antara gas bantu yang lain, sehingga harganya juga relatif lebih murah. Nah, itu dia tadi masinis beberapa komponen terpenting pada laser head cutting pada mesin laser cutting. Ada nozzle, lensa, dan sistem auxiliary. Semoga dengan informasi ini dapat membantu masinis merawat dan mendapatkan hasil potong yang baik saat menggunakan mesin laser cutting Bison. Masinis, segitu aja konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingin konsultasi seputar mesin laser cutting Bison? Hubungi kami di WhatsApp atau website onemachinery.id. One Machinery, your laser solution.